Pemirsa Intens Investigasi. Setelah resmi bercerai dari Paula Verhoeven, Baim Wong kembali menjadi sorotan. Namun kali ini bukan karena kontroversi dengan Paula, melainkan kabar kedekatannya dengan Kimberly Ryder yang kini tengah ramai diperbincangkan. Di media sosial beredar banyak video yang menunjukkan keakraban Baim dengan Kimberly. Bahkan, Kimberly pun juga sangat dekat dengan kedua anak Baim. Hal ini pun membuat warganet makin berspekulasi soal kedekatan khusus antara Baim dengan Kimberly. Dugaan pun semakin kuat ketika Kimberly yang pernah terlibat dalam proyek film layar lebar yang disutradarai langsung oleh Baim makin sering dijodoh-jodohkan netizen dengan Baim. Apakah benar ada kedekatan khusus antara keduanya? Apakah Kimberly pun juga dekat dengan kedua anak Baim, yaitu Keanu dan juga Kenzo? Bahkan sampai sering hangout bersama. Lalu, bagaimanakah reaksi Paula saat kabar kedekatan Kimberly dengan Baim dan anak-anaknya mencuat? Apakah Paula pun tidak ambil pusing? Atau apakah baginya sekarang pekerjaan dan waktu bersama anak-anak jauh lebih penting? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kabar kedekatan Kimberly Ryder dengan Baim Wong langsung menyita perhatian publik. Pasalnya, Baim pun baru saja resmi bercerai dari Paula Verhoeven pada tanggal 16 April 2025 di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Sementara Kimberly pun juga telah bercerai dari Edward Akbar pada tanggal 29 November 2024 di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dengan status keduanya yang kini sama-sama single, netizen pun ramai menjodoh-jodohkan mereka. Menanggapi hal tersebut, Kimberly pun juga menegaskan bahwa ia dan Baim hanya berteman. Ia pun menjelaskan bahwa mereka pun memang sudah lama berteman, namun baru bertemu kembali saat terlibat dalam proyek film yang disutradarai oleh Baim. Dari sinilah, Kimberly pun juga bertemu dengan Keanu dan juga Kenzo, dua anak Baim, dan mereka pun langsung akrab. Menurut ibu dua anak ini, dirinya pun kini sudah cukup dekat dengan anak-anak Baim. Bahkan karena kedekatan itu, Kimberly pun mengaku sering ditelepon oleh Keanu dan juga Kenzo hingga diajak playdate bersama. Apa komenan yang bisa aku omongin? Ya udah, kita temen aja, udah gitu. No comment. Sama Kak Baim kan kita ya udah temen gitu. Emang udah lama sih, udah lama banget kita temenan. Dan baru bertemu lagi karena project ini kan, project kemarin tuh syuting filmnya dia. Terus akhirnya ketemu sama Kenzo dan Keanu yang emang selalu nempel kan ya sama Kak Baim. Jadi ketemu sama mereka dan ya udah mereka apa ya? Jadi temenan juga sama aku gitu. Jadi kita sempat syuting di Jogja kan. Dan mereka emang apalagi Kenzo ya emang demen hangout sama aku aja gitu. Akhirnya lumayan deket dan kadang-kadang jadinya suka diteleponin sama anak ya, bukan bapaknya, anaknya. Anaknya, jadi Kenzonya mbaknya kan suka kadang-kadang nge-WhatsApp, ini Kenzonya mau nelpon gitu. Ya udah nggak apa-apa ya udah, hai apa kabar, terus ya ngobrol aja lucu aja gitu. Aku jadi temenan sama anak kecil tuh lucu aja. Main bareng mereka, cuman kedepannya pengen main bareng lagi anak-anak. Pernah juga sih datang ke kantornya Kak Baim, anak-anak kan main bareng aja, enjoy aja.
Bagi Kimberly, momen kebersamaan dengan dua jagoan kecil Baim itu pun terasa seru dan juga menyenangkan. Kimberly pun juga mengungkapkan bahwa 10 tahun lalu ia pun pernah terlibat dalam proyek film yang sama dengan Baim Wong. Dan saat itu mereka pun saling mendukung satu sama lain. Ketika akhirnya bertemu kembali, keduanya pun sudah sama-sama memiliki anak. Karena itulah, menurut Kimberly, ia dan Baim memiliki kesamaan. Jika ada pekerjaan yang memungkinkan untuk membawa anak, mereka pun akan memilih untuk mengajak anak-anak mereka. Melihat bagaimana Baim sangat sulit berpisah dari anak-anaknya, Kimberly pun juga meyakini bahwa Baim adalah sosok ayah yang bertanggung jawab. Ia pun juga menyadari bahwa apa yang dialami Baim pada saat ini adalah bagian dari perjalanan hidupnya, karena setiap orang memang memiliki jalan hidupnya masing-masing. Kenal sih sebenarnya udah lama banget ya. Cuman ya support sebagai teman. Pernah apa ya dulu ya? Iya, kira-kira begitulah. Pernah seproject, tapi udah lama banget. Udah kayak 8 tahunan, 10 tahunan yang lalu mungkin ya. Emang kita ada mutual friends aja deh, gitu doang. Sama sih sebenarnya, sama kayak aku. Jadi dia kalau ya sama kayak kalau kita emang lagi ada kerjaan yang memungkinkan anak dibawa, ya udah kenapa enggak gitu. Apalagi kan anak-anakku juga belum sekolah kan, baru les-les aja. Ya udah kita kayak support aja sebagai bapak bertanggung jawab. Gitu aja sih. Kan jadi kayak dia provide untuk anak-anaknya, terus aku bukan berarti yang sebelah lagi nggak provide untuk anak-anaknya, cuman ngelihatnya oke, bagus, kamu tetap ada di situ buat anak-anakmu. Di sisi lain, kabar kedekatan Baim dengan Kimberly Ryder ditanggapi santai oleh Baim. Ia pun mengakui bahwa anak-anaknya memang sering menelpon Kimberly. Namun menurut Baim, bukan hanya Kimberly saja yang dihubungi anak-anaknya, tetapi juga Luna Maya dan juga Asri Welas. Saat ditanya soal netizen yang ramai menjodoh-jodohkan dirinya dengan Kimberly, aktor berusia 44 tahun itu pun hanya tersenyum dan juga menegaskan bahwa hubungan mereka pun sebatas teman. Sementara itu, menanggapi kedekatan Baim dengan Kimberly, termasuk keakraban Kimberly dengan Keanu dan juga Kenzo, Paula pun memilih untuk tidak memberikan komentar lebih. Ia pun hanya mengucapkan terima kasih. Kimberly gimana Mas? Lucu banget tuh Mas. Keluar kita. Pasti lagi Mas. Telepon lewat HP. Semuanya lu Di lantai 2 main dong. Ayo, cepet. iya ke semuanya juga temenan juga. Kasih kelas juga. Jodohin sama Kimberly seperti apa? Iya. Banyak kamu dukung Mas. Katanya cocok. Nah, Kita mah sama-sama jomblo katanya Mas Baim. Gimana tuh Mas Baim? temenan dulu aja mas. Kak, mengenai ini ada tanggapan nggak mengenai anak-anak deket sama Kimberly katanya sampai telepon segala macam. Maaf ya, Ada makasih komentar ya. tanggapan kita. Makasih ya Mas, maaf ya. Sementara itu, Paula Verhoeven tampaknya enggan untuk ambil pusing dengan kabar kedekatan mantan suaminya Baim Wong dengan Kimberly Ryder. Apalagi saat ini, Paula pun tengah fokus membangun karirnya setelah resmi bercerai dari Baim. Diketahui, Paula pun kini aktif sebagai desainer dan terlibat dalam salah satu acara fashion. Meski masih berniat untuk mengajukan banding atas putusan cerainya, Paula dan Baim sama-sama sudah mantap untuk berpisah dan menjalani kehidupan masing-masing. Namun demikian, keduanya pun tetap berkomitmen untuk memberikan yang terbaik bagi anak-anak mereka, termasuk soal pembagian waktu kebersamaan. Menjelang perayaan Idul Adha, Paula pun juga mengaku telah merencanakan kegiatan bersama kedua anaknya, yaitu menyembelih hewan kurban berupa sapi. Bagi Paula, momen seperti ini pun sangatlah berharga karena menjadi waktu kebersamaan yang begitu berarti dengan anak-anaknya. Pasca perceraian, setiap kesempatan bertemu dengan anak-anak menjadi sebuah hal yang sangat penting bagi Paula. Ada rencana apa-apa, cuman nantinya pastinya insya Allah ntar sama anak-anak gitu deh. Ya pelan-pelan kan, kayak misalnya seperti tahun-tahun sebelumnya, kayak kita datang pas penyembelihan sapi. Jadi memang
mungkin buat mereka sesuatu hal yang baru, cuman kita selalu di tiap tahun itu ada ya seperti kayak lebaran aja gitu, momen-momen spesial gitu, lebaran, Idul Adha, jadi mereka tahu bahwa Idul Adha itu adalah ada sembelihan sapi, kambing, seperti itu. Karena laki-laki ya, jadi kayak berani aja gitu. Quality time-nya ya kayak ke playground, terus gitu, kayak kemarin kegiatan outdoor, keluar kota ke Bandung, jadi ya semaksimal mungkin. Enggak sih, mereka ya paling nginep hotel, terus gitu, karena kita pernah ajak sempet ke daerah Bogor itu, dia tahu dia suka alam, jadi suka ke daerah-daerah sana, kayak gitu sih. Terlepas dari kabar kedekatan Baim dengan Kimberly Rider, Paula pun merasa kurang puas dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Terlebih, ia pun mengungkapkan soal KDRT yang diduga sudah dilakukan mantan suaminya itu. Lalu, seperti apa pula tanggapan kuasa hukum Baim ketika Paula mengungkap hal tersebut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. Selamat untuk Intens Investigasi karena sudah mencapai 3 juta subscribers di YouTube. Sukses selalu dan all the best. Sebelumnya, publik pun masih dihebohkan oleh polemik perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Meski keduanya pun telah resmi bercerai, alih-alih berpisah secara damai, konflik pun justru semakin memanas setelah sidang di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Salah satu isu yang mencuat adalah dugaan KDRT yang dilaporkan oleh Paula dan diduga dilakukan oleh Baim. Namun, tuduhan tersebut telah dinyatakan tidak terbukti secara hukum, baik secara fisik maupun psikis, dan telah menjadi pertimbangan hakim dalam putusan sidang. Meski begitu, Paula pun melangkah lebih jauh dengan melaporkan dugaan KDRT tersebut ke Komnas Perempuan pada tanggal 30 April 2025. Menanggapi hal ini, kuasa hukum Baim Wong, Fahmi Bahmid pun juga menyebutkan jika langkah Paula sebagai bentuk halusinasi. Ia pun juga menilai aneh karena pihak Paula pun baru angkat bicara, padahal tidak pernah hadir sekalipun dalam persidangan sejak Oktober 2024 hingga April 2025. Karena itulah, Fahmi pun mempertanyakan, jika tidak hadir di persidangan, dari manakah Paula tahu apa yang sebenarnya terjadi? Terpenting begini, yang selalu berbicara ini satu kali pun tidak pernah ikut sidang. Ya, jadi dia tidak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Di dalam persidangan itu, kalau dia nggak punya putusan, saya kasih putusannya. Baca halaman 113. Secara tegas dinyatakan tidak terbukti ada KDRT baik fisik maupun psikis. Itu adalah pertimbangan hakim. Itulah yang sah dan itulah yang harus kita hormati. Kalau tidak pernah, saya anggap ini adalah orang yang lagi halu. Jadi lagi halusinasi, seakan-akan terjadi sesuatu kesana kemari, kasihan nantinya. Kasihan kalau sudah halu seperti ini, nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Persidangan itu dimulai terdaftar di Oktober. Ya, seingat saya tanggal 7, kalau nggak salah, saya lupa. Kalau lupa yang jelas Oktober dan diputus tanggal 16 April. Bayangin berapa bulan, satu kali pun nggak pernah ikut sidang, nggak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan. Tiba-tiba halu, ada terjadi sesuatu yang sudah diputuskan, dipertimbangkan, tidak terbukti ada KDRT karena tidak ada KDRT secara psikis maupun fisik. Selain itu, menurut kuasa hukum Baim Wong, Paula Verhoeven dinilai sebagai istri yang durhaka. Ia pun mempertanyakan apa lagi yang perlu dipersoalkan dan dibela jika dalam putusan pengadilan pun sudah terbukti bahwa Paula berduaan di kamar dengan pria lain dan membohongi suaminya. Ia pun menegaskan semua fakta itu pun telah tercantum dalam putusan perkara nomor 100/106 dan telah diverifikasi dalam persidangan melalui
melalui alat bukti berupa rekaman. Meski demikian, Paula pun dikabarkan mengajukan banding dengan alasan untuk menjaga martabatnya sebagai perempuan. Langkah ini pun disayangkan oleh Fahmi Bahmid yang menilai bahwa jika tidak memahami proses hukumnya, sebaiknya tidak perlu mencampuri ataupun memperkeruh keadaan. Tidak pernah tahu apa yang terjadi di persidangan, maka saya katakan lagi halu. Jadi terjadi halusinasi sekarang. Di dalam persidangan itu sudah diverifikasi rekaman itu. Rekaman itu diverifikasi. Ini rekaman dari siapa? Ini suara saya. Bagaimana caranya dapat ada percakapan, kok bisa tahu percakapan WhatsApp? Karena satu sama lain memegang HP. Jadi HP-nya termohon bisa dibuka oleh pemohon, HP pemohon bisa dibuka oleh termohon. Satu sama lain ada keterbukaan sehingga mereka bisa membuka HP. Sehingga HP-nya itu diginiin, di screenshot. Percakapannya terbuka semua. Di situ ada sayang, ada kangen, ada segala macam. Kalau istri yang benar tidak mungkin melakukan hal-hal tersebut. Apakah seorang yang di kamar berduaan dengan seorang laki-laki yang bukan muhrimnya itu istri yang soleha? Pertanyaan saya seperti itu. Apakah seorang laki-laki yang di kamar berduaan ada kedapatan ya dengan ART, terus juga dia kedapatan dengan temannya ada di mall tanpa sepengetahuan dan sebagainya, melakukan percakapan dengan sayang dan kangen, apakah itu istri yang soleha? Tunjukkan saya di mana dasar hukumnya. Tunjukkan. Silakan membela diri, tapi membela diri itu yang benar. Kalau udah terbukti Anda istri yang durhaka, terus mau diapain? Istri durhaka itu beda dengan persoalan lain. Jadi yang selama ini orang yang tidak paham sama sekali dengan persoalan hukum Islam, nggak usah ikut-ikut. Hormati hukum Islam yang lagi diterapkan di dalam perkara ini, yang diterapkan oleh pengadilan agama. Seperti itu. Kalau Anda tidak paham hukum Islam, mohon maaf, Anda minggir dulu lah. Di tengah berbagai klarifikasi dan komentar dari pihak BAIM, faktanya Paula pun tetap berupaya untuk mencari keadilan bagi dirinya. Salah satunya adalah dengan melapor ke Komisi Yudisial. Lantas, seperti apakah proses pemeriksaan yang dijalani Paula di Komisi Yudisial? Dan benarkah ia pun mengadukan dugaan pelanggaran kode etik serta pedoman perilaku hakim? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Di sisi lain, tampaknya Paula pun masih kesulitan untuk menerima isi putusan cerainya dengan Baim Wong. Meski keduanya pun telah resmi bercerai sejak 16 April 2025 lalu. Hal ini pun terbukti dari langkah Paula yang langsung mendatangi Komisi Yudisial keesokan harinya setelah putusan perceraian pun dibacakan. Kedatangan Paula ke Komisi Yudisial bertujuan untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik dan juga pedoman perilaku hakim yang menangani perkaranya. Menurut kuasa hukum Paula, Siti Aminah, kliennya pun telah diperiksa oleh Komisi Yudisial pada tanggal 5 Mei 2025. Selain itu, 2 orang saksi pun juga telah memberikan keterangan dalam proses pemeriksaan tersebut. Lantas, seperti apa jalannya pemeriksaan terhadap Paula pada saat itu? Sementara itu, terkait laporan Paula ke Komnas Perempuan, hingga kini lembaga tersebut masih dalam tahap untuk menyusun dan juga menelaah konteks dugaan pelanggaran hak asasi perempuan. Dugaan pelanggaran tersebut disebut-sebut dilakukan oleh pihak Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Ya, update-nya untuk pengaduan ke Komisi Yudisial pada tanggal 5 Mei 2025
Ibu Paula telah diperiksa oleh tim pemeriksa Komisi Yudisial dan 2 orang saksi yang kami ajukan. Ibu Paula diperiksa sendiri, saksi-saksi juga diperiksa sendiri. Ibu Paula diperiksa atau memberikan keterangan kurang lebih 2 jam ya, dari jam 13.30 sampai 15.30. Ada sekitar 20-an pertanyaan yang diajukan dan Ibu Paula menjawab dengan baik dan kemudian melakukan ini ya, seperti halnya atau seperti biasanya pemeriksaan itu menandatangani berita acara pemeriksaan. Sementara untuk 2 orang saksi juga sudah diperiksa dan selesai sekitar 17.30-an gitu. Itu yang dari Komisi Yudisial. Sementara untuk pengaduan ke Komnas Perempuan, kami telah menerima surat bahwa pengaduan secara resmi telah diterima dan Komnas Perempuan sedang menyusun dan menelaah konteks pelanggaran hak asasi perempuan yang dilakukan oleh Humas Pengadilan Agama. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.